Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Masih dalam pembahasan sihir dan mekanik, kali ini gue akan menjelaskan apa itu talent yang ada di Overlord. So, langsung aja, mari kita mulai. Talent adalah salah satu kemampuan spesial yang hanya ada di New World dan tidak ada di Yggdrasil. Karena keunikan ini, Ainz penasaran apakah dia bisa mencuri talent milik orang lain ketika pertama kali tahu tentang hal ini. Lalu ketika Ainz menggunakan Wish Upon a Star, dia pun merasa kalau sihir ini bisa digunakan untuk mencuri talent orang lain. Tapi sayangnya sampai saat ini, belum ada informasi lebih lanjut tentang hal ini. Di volume 2, dikatakan kalau setiap 200 orang yang lahir, akan ada satu orang yang lahir dengan talent. Hal ini membuat talent holder, sebutan untuk para pemilik talent, bukanlah hal yang langka di New World. Ada banyak jenis talent yang dimiliki orang-orang, mulai dari mampu menebak cuaca di hari esok dengan ketepatan sebesar 70%, ada yang bisa memperkuat pemanggilan monster, mempercepat panen beberapa hari, mampu menggunakan sihir milik naga, dan masih banyak lagi. Dari contoh-contoh ini, bisa ditarik kesimpulan kalau talent memiliki efek yang sangat variatif, mulai dari kemampuan untuk mempermudah hidup, hingga memberikan keuntungan dalam pertarungan. Cuma sayangnya, siapapun yang lahir dengan talent tidak bisa memilih talent seperti apa yang akan mereka dapatkan, dan talent itu pun sama sekali tidak bisa diubah. Sehingga tidak jarang, talent yang mereka miliki tidak dapat digunakan untuk keperluan mereka. Contoh, jika seseorang lahir dengan talent yang bisa meningkatkan daya serang suatu sihir, tapi orang tersebut tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi magic caster, maka talent yang dia miliki akan menjadi tidak berguna. Hasilnya, hanya sedikit orang yang mampu memanfaatkan talentnya dengan sangat baik, dan mereka akan dianggap sebagai orang-orang yang beruntung. Tapi, talent bukanlah patokan mutlak untuk menentukan hidup seseorang. Karena berdasarkan penjelasan di volume 2, Gazev Stronov adalah bukti nyata kalau seseorang yang tidak memiliki talent tetap bisa menjadi sosok yang luar biasa. Cuma biasanya, seseorang dengan talent yang cocok untuk pertarungan akan lebih memilih pekerjaan sebagai seorang petualang. Kemudian, berdasarkan penjelasan Ninya di volume 2, dikatakan kalau sihir bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dalam 1 atau 2 hari, karena orang tersebut harus bisa terhubung dengan dunia, dan hanya orang dengan talent yang mampu melakukan itu. Jika kamu tidak memiliki talent yang diperlukan, maka butuh waktu yang cukup lama untuk bisa merasakannya. Nah, penjelasan ini cukup mirip dengan kisahnya Brain. Dijelaskan kalau Brain terlahir sebagai bagian dari keluarga petani, tapi dia memiliki talent dalam berpedang dan memutuskan untuk mengasah talent itu. Nah, dari dua contoh ini ngasih tahu kita kalau talent akan mempermudah seseorang dalam mempelajari sesuatu, dan mereka yang tidak memiliki talent akan butuh effort yang lebih besar jika ingin mempelajari hal itu. Cuma, gua agak bingung nih membedakan bakat dengan talent, karena kosakatanya sama-sama talent. Jadi ada kemungkinan talent yang dimaksud dalam kasusnya Brain tadi adalah bakat terpendam dan bukan talent sebagai suatu skill. Nah, kalau kalian baca di volume 10, Renner berkata kalau akan sangat menguntungkan jika bisa mengidentifikasi talent seseorang semenjak mereka masih kecil. Karena seperti penjelasan sebelumnya, hanya sedikit orang yang bisa memanfaatkan talentnya dengan sangat baik. Hal ini pun juga berlaku di Selain Teokrasi dan Baharut Empire yang memang sudah mengumpulkan orang-orang berbakat semenjak mereka masih kecil. Cuma sekali lagi, gua nggak tahu nih apakah bakat yang dimaksud di sini adalah bakat atau talent. Balik lagi ke penjelasan Ninya di volume 2. Di sini dia menambahkan kalau dia hanya bisa menggunakan sihir hingga tier 2 dan tier 3 adalah batasan untuk orang normal. Sedangkan tier 4 ke atas hanya bisa digunakan oleh para talent holder. Dari kalimat ini kita semakin tahu seperti apa batasan antara orang yang memiliki talent dan mereka yang tidak memiliki talent. Mereka yang lahir dengan talent secara alami akan lebih superior daripada orang yang lahir tanpa talent. Lalu di volume 10, kita pun dijelaskan kalau talent seseorang bisa dianggap sebagai trump card, apalagi bagi seorang petualang. Jadi harusnya informasi tentang talent seseorang bisa dianggap sebagai rahasia dan tidak sepantasnya disebar begitu saja. Cuma seperti yang kita tahu, tidak semua orang memutuskan untuk menyembunyikan talentnya. Contoh seperti kasusnya Niveria yang terkenal di seluruh kota karena talentnya. Nah, setelah tahu tentang talent, sepertinya Ainz jadi sangat hati-hati dengan para talent holder. Di lain sisi, jiwa kolektor Ainz membuat dia ingin menjadikan para talent holder sebagai bawahannya. Tapi di sisi lain, Ainz jadi lebih berhati-hati karena dia tidak tahu siapa saja yang memiliki talent dan seperti apa talentnya. Contoh di volume 3, ketika tahu kalau Shaltir tercuci otak, Ainz sempat kepikiran kalau mungkin saja ada seseorang dengan talent yang bisa mencuci otak undead. Bahkan sampai di volume 13, Ainz masih tidak tahu siapa pelaku cuci otak Shaltir, dan dia masih memikirkan kemungkinan kalau mungkin saja Shaltir tercuci otak akibat efek dari world class item atau dikarenakan efek talent. Lalu di volume 6, ketika para petualang bersiap untuk melawan Jaldabaoth, Ainz memutuskan untuk tidak melepas helmnya karena mungkin saja ada pengguna talent yang bisa melihat menembus ilusi. Nah, itu tadi semua penjelasan tentang talent yang bisa gua kumpulkan. Sekarang, gua akan sebutkan beberapa talent holder yang sudah diketahui sepanjang cerita Overlord. Talent holder pertama yang Ainz temui adalah Nigun. Di volume 1, dijelaskan kalau Nigun memiliki talent yang disebut Enhanced Summon Monster.
Ini adalah talent yang mampu meningkatkan stat segala macam monster yang Nigun panggil. Makanya di awal season 1, Nigun diberikan kristal sihir yang berisi sihir pemanggilan untuk memaksimalkan talent yang dia miliki. Talent holder kedua adalah Ninya. Di volume 2, dijelaskan kalau Ninya sepertinya memiliki talent yang membuat dia cocok untuk mempelajari sihir. Hasilnya, Ninya hanya memerlukan waktu 4 tahun untuk mempelajari sihir yang secara normal harusnya membutuhkan waktu hingga 8 tahun. Talent holder berikutnya adalah Niveria. Masih di volume 2, dijelaskan kalau Niveria memiliki talent yang membuat dia bisa menggunakan berbagai macam item sihir. Dia pun bisa menggunakan berbagai macam gulungan sihir dengan bebas, dan dia pun juga bisa menggunakan item sihir yang dibuat khusus untuk spesies non-human. Nah, mendengar hal ini, Ainz pun langsung kepikiran apakah Niveria bisa menggunakan staff Ainz Olgone, karena yang bisa menggunakan staff Ainz Olgone hanyalah Guildmaster. Ainz juga kepikiran apakah Niveria bisa menggunakan world class item, dan apakah talentnya mempunyai batas. Nah, kalau kalian baca di Author Thought volume 8, di sini disebutkan kalau talent yang Niveria miliki cukup kuat dan sudah dipastikan kalau dia bisa menggunakan staff Ainz Olgone tanpa harus menjadi Guildmaster. Talent holder selanjutnya adalah gurunya Ninya, Floodar Paradine, dan Archer. Di volume 2, Ninya menjelaskan kalau gurunya memiliki talent untuk mendeteksi kekuatan sihir seseorang. Jika seseorang itu mempunyai bakat sebagai magic caster, terutama di bidang arcane magic, maka gurunya bisa langsung menentukan sihir tier berapa yang mampu orang itu gunakan. Di sini juga sudah dipastikan kalau gurunya Ninya dan Floodar Paradine adalah dua orang yang berbeda. Akan tetapi, mereka memiliki talent yang sama. Nah, mereka mampu melihat kekuatan sihir dalam bentuk aura. Semakin kuat seseorang dalam bidang sihir, maka akan semakin kuat pula auranya. Selain itu, di volume 7 juga sudah dipastikan kalau Archer memiliki talent yang sama seperti Floodar dan gurunya Ninya, di mana kelompoknya Hekeran menyebut talent Archer sebagai Mystic Eyes of Revelation. Lanjut, talent holder berikutnya adalah Imina. Kalau yang ini nggak dijelasin di dalam novel, tapi disebutkan di dalam karakter sheet-nya Imina. Di sini tertulis kalau Imina memiliki talent yang membuat dia bisa mengambang dan sulit untuk tenggelam. Lalu talent holder selanjutnya adalah Brain Anglaus. Nah, informasi ini baru terungkap di volume 14 kemarin, kalau ternyata Brain Anglaus memiliki talent yang membuat dia bisa meningkatkan kapasitas fokusnya. Nah, salah satu syarat untuk menggunakan martial art adalah memiliki kapasitas fokus yang mencukupi. Makin besar kapasitas fokusnya, maka makin banyak pula martial art yang bisa digunakan sekaligus. Berkat talent ini, Brain berhasil menyempurnakan serangan terkuatnya dan menyebut serangan itu sebagai True Nail Clipper. Lanjut, talent holder selanjutnya adalah Zeshi Zetsume. Di Author Thought volume 4, Moriyama membuat sebuah pernyataan kalau Zeshi Zetsume memiliki salah satu dari 10 talent terkuat di seluruh benua. Nah, talent apa yang Zeshi miliki, kita belum tahu. Dia juga menjelaskan kalau talent dengan efek yang mirip akan dianggap sebagai peringkat yang sama. Contoh, kalau misalnya talent untuk melihat aura berada di peringkat ke-7, maka Floodar, Archer, dan gurunya Ninya akan dianggap sebagai pemilik talent terkuat urutan ke-7 di seluruh benua. Nah, kalau kalian ingat, Elf King terus-menerus membuat anak dengan harapan agar anaknya bisa mewarisi kekuatan yang sama seperti dirinya. Berhubung Zeshi adalah satu-satunya anak Elf King yang dianggap kuat, maka ada kemungkinan kalau talent yang Zeshi miliki adalah warisan dari Elf King. Tapi, kemungkinan ini masih sekedar teori. Dan talent holder terakhir yang sudah diketahui adalah Evil Eye. Di Author Thought volume 4, Moriyama menyebutkan kalau Evil Eye memiliki talent yang luar biasa sekaligus menakutkan. Bahkan, talent Evil Eye adalah salah satu dari 10 talent terbaik di dunia. Akan tetapi, dia tidak bisa lagi menggunakan talent itu. Dan berkat talent ini, Evil Eye berhasil bertahan hidup untuk waktu yang sangat lama. Nah, yang menarik, di sini Moriyama menyebutkan 10 talent terbaik di seluruh dunia dan bukan 10 talent terbaik di seluruh benua seperti talentnya Zeshi Zetsume. Ini seperti menyiratkan kalau latar Overlord saat ini hanyalah salah satu benua di dunia yang sangat luas. Tapi ya, nggak usah mikir sampai ke sana lah, mungkin juga ini kesalahan translasi aja. Nah, setelah talentnya Evil Eye di-tease di Author Thought volume 4, akhirnya talent Evil Eye dijelaskan lebih jauh di Evil Eye Side Story. Di sini dijelaskan kalau talentnya Evil Eye membuat dia bisa menyimpan berbagai macam sihir yang pernah dia lihat atau yang sedang ditargetkan kepada dirinya. Dia bahkan bisa menyimpan super tier magic ataupun wild magic tanpa memperdulikan syarat pengaktifannya. Akan tetapi, ketika dia menggunakan sihir yang tersimpan, efek dari sihir itu akan dihitung berdasarkan stat milik Evil Eye dan dia pun harus membayar cost sesuai dengan persyaratan sihir itu. Contoh, kalau misalnya Evil Eye menyimpan super tier magic Fallen Dawn, maka damage Fallen Dawn yang Evil Eye gunakan akan lebih rendah dibandingkan Fallen Dawn yang Ainz gunakan, karena damage-nya menyesuaikan dengan statnya Evil Eye. Contoh lainnya, kalau misalnya Evil Eye menyimpan super tier magic Wish Upon a Star, maka Evil Eye tetap harus membayar 5 level jika ingin menggunakan efek dari sihir ini. Batasan lainnya dari talent ini adalah dia tidak bisa menghilangkan begitu saja sihir yang sudah tersimpan, dan sihir itu akan tetap tersimpan hingga Evil Eye memutuskan untuk menggunakannya.
Nah, karena saat ini Evil Eye menyimpan Wild Magic milik Elder Khaven Dragonlord, makanya di author Thought Volume 4 tadi disebutkan kalau Evil Eye tidak lagi bisa menggunakan talentnya. Karena kalau saja Evil Eye melepas Wild Magic itu, maka dia akan langsung berubah menjadi undead normal. So, itu tadi semua yang bisa gue kumpulkan dan jelaskan mengenai talent yang ada di Overlord. Kalau kalian suka dengan pembahasan mekanik di Overlord, sebelumnya gue udah pernah ngebahas Wild Magic, Super Tier Magic, dan Meta Magic. Kemungkinan setelah video ini, gue bakal ngebahas Martial Art. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Saweria kali ini didedikasikan khusus untuk aku. Bang, detail kecil di XD bisa request nggak? Tidak, gua nggak akan ngebahas sama sekali anime yang punya unsur ecchi-nya terlalu berat. Ganti lagu Sayonara I Love You, Bang. Kayaknya Saweria yang ini telat masuk deh waktu gua live kemarin. Dan terakhir, gak ada niatan bahas BL lu, Bang. Ini BL apa? Boys Love atau anime Bloodlet? Kalau yang dimaksud Boys Love, ya tentu saja gak bakal gue bahas lah. Ngapain? So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.